Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah telah memberikan kita nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat afiyah, nikmat sunnah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karenanya kita bisa hadir di majelis ini, di masjid ini, sholat berjamaah maghrib, kemudian dilanjut dengan kajian, maka itu merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada bandingannya. Terlebih lagi adalah kita bermajelis ilmu, mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ilmu syar'i, sehingga kita betul-betul faham apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' in sahhat niyatuhu. Ilmu syar'i yang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu. Wa in sahhat niyatuhu, kalau niatnya sahih, yaitu adalah li raf'il jahl, yaitu adalah untuk mengangkat kebodohan pada kita kemudian, yaitu adalah untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diberikan, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi baik, Allah pahamkan dia dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang selanjutnya adalah akidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Berkata al-musannif rahimahullah al-Hakkari, akhbarana Abu Ya'la al-Khalil ibn Abdullah al-Hafidh qala anba'ana Abul Qasim ibn Alqamah al-Abhari qala anba'ana Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi an Abi Shu'aib wa Abi Thawr an Abi Abdullah Muhammad ibn Idris Syafi'i radhiyallahu anhu qala al-qawlu fi sunnati allati ana 'alayha wa ra'aytu ashabina 'alayha ahlul hadith alladhina ra'aytuhum fa akhadtu 'anhum mithla Sufyan ibn Uyainah wa Malik wa ghairihima. Berkata Al-Hakkari rahimahullah ta'ala, Abu Ya'la al-Khalil bin Abdullah al-Hafidh berkata, Abul Qasim ibnu Alqamah al-Abhari memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Hatim ar-Razi memberitahukan kepada kami, dari Abu Shu'aib dan Abu Thawr dari Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, ini di dalam ilmu hadis disebut dengan sanad, silsilah sanad. Sehingga benar tidaknya suatu perkataan, suatu hadis itu bisa dicek dari sanad ini. Nah, kalau sanad tersebut salah satu perawinya dari sanad ini dijarah atau dicela oleh para ulama, maka hadis tersebut, riwayat tersebut tidak sahih. Ya. Entah itu maudhu', palsu, la aslalahu, dhaif,
dhaif jiddan dan lain sebagainya. Ya. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu adalah bagian ajaran agama. Walaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa sanad, maka semua orang dia bebas berbicara tentang agama ini sebagaimana yang dia mau. Ya. Oleh karenanya apa? Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya barang siapa yang meriwayatkan perkataanku tetapi yang tidak sahih, maka dia salah satu dari dua pembohong. Ya. Dua pembohong, di antara salah satunya entah dia yang membuat hadis dhaif tersebut. Artinya tidak ada silsilahnya, tidak ada sanadnya sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama ahli hadis menjelaskan hadis itu ada dua hal, ada dua keadaan dilihat dari sanadnya. Pertama adalah sanadnya sama sekali tidak ditemukan. Ya. Entah itu sanadnya, riwayatnya itu secara hal atau ain. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi fulan itu di dalam biografi, kitab-kitab biografi dan perkataan-perkataan ulama itu tidak ada. Nah yang seperti ini jelas itu antara la aslalahu atau maudhu, palsu. Kemudian yang kedua adalah dia ada di kitab-kitab para ulama riwayatnya, tetapi para ulama lebih rajih perkataan mereka dan sepakat bahwasanya si fulan ini dia dhaif, lemah, matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Nah maka kalau di sini maka para ulama rahimahumullahu taala berbeda-beda dalam memvonis, entah itu dhaif, entah itu dhaif jiddan atau bahkan maudhu. Nah di sini sanad seperti inilah yang kita perlukan ketika kita mempelajari akidahnya para ulama salaf. Iya. Oleh karenanya di sini Al-Hakkari rahimahullahu taala dalam tulisan beliau Risalah fi I'tiqadil Imam Syafi'i meriwayatkan dari Abu Ya'la Al-Khalil bin Abdullah Al-Hafidh. Kemudian Abu Ya'la ini meriwayatkan dari Abul Qasim Ibnu Alqamah Al-Abhari. Kemudian Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Nah ini kalau tidak salah adalah anaknya Abu Hatim Ar-Razi, berarti cucunya. Ya. Kemudian Abu Shu'aib dan Abu Thawr. Nah di sini ada 5 orang, 6 sekaligus Al-Hakkari situ. Kemudian mereka berlima itu, yaitu terutama dari Abu Shu'aib dan Abu Thawr. Kalau Abu Thawr ini dia jelas orang yang pernah ketemu dengan Al-Imam Syafi'i dan pernah berdebat dengan Al-Imam Syafi'i ketika Al-Imam Syafi'i datang ke Baghdad kedua kalinya. Ya. Berdebatlah antara Abu Thawr dengan Al-Imam Syafi'i mulai dari setelah Isya sampai subuh. Kemudian perkataan Abu Thawr yang terkenal itu, ya, beliau mengatakan rahimahullah tentang Imam Syafi'i, tidaklah yang keluar dari mulut Imam Syafi'i Asy-Syafi'i kecuali qala Allah qala Rasul, sehingga kami meninggalkan bid'ah kami dan kami mengikuti Syafi'i. Makanya Abu Thawr ini salah satu murid yang masyhur dari Al-Imam Syafi'i selain daripada Imam Ahmad di Irak. Ya. Nah saya kira Abu Shu'aib ini adalah Husain Al-Qarabisi. Husain Al-Qarabisi, wallahu alam. Nah kemudian mereka berdua meriwayatkan dari Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i kunyahnya adalah Abu Abdullah, anaknya namanya Abdullah.
Ya, Abu Muhammad Abdullah namanya. Ya. Dan dia ini, Abdullah ini dia menguasai ilmu hadisnya Imam Syafi'i. Adapun Abu Saleh yang kedua itu, dia menguasai fikihnya Imam Syafi'i. Nah, disitulah tentu saja pentingnya peranan seorang bapak. Bagaimana dia betul-betul menjadikan anak dia menjadi ulama. Banyak sekali para ulama yang dia menjadi ulama, anaknya juga jadi ulama, masya Allah. Sehingga disitulah nasabnya masya Allah terangkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, derajatnya orang-orang yang beriman itu lebih tinggi daripada yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang beriman itu biasanya keimanannya tersebut bisa tinggi disebabkan karena keilmuannya yang mantap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut terhadap Allah adalah para ulama. Nah, berkata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ia berkata, pernyataan mengenai sunnah yang merupakan pijakan saya dan kondisi yang saya lihat pada diri para sahabat kami adalah ahli hadis. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ahli hadis. Nah, ini juga semakna dengan perkataan guru beliau yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Pernyataan mengenai sunnah yang merupakan pijakan saya. Makanya ketika di Irak, Al-Imam Asy-Syafi'i disebut dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah, Qami'ul bid'ah, penghancur bid'ah. Nah, maksud daripada ahlu sunnah atau ahli hadis ya, atau ahlu sunnah itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah ahli hadis. Makanya ahli hadis itu paling banyak orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara lisan dan tulisan. Secara tulisan yaitu ketika mereka menulis qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka nulis itu, ini salawat secara apa? Tulisan, mereka tulis itu. Ketika mereka selesai menulis itu, mereka bersalawat kepada Nabi dengan lisan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Masya Allah. Jika seandainya dalam 1 jam itu para ulama ahli hadis itu menulis sekitar 40 hadis misalkan, dalam 1 jam mereka itu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 40 kali dikali 2. Kenapa? Tulisan dan lisan. Masya Allah. Padahal para ulama ahli hadis itu adalah orang-orang yang paling kerasan kalau di maktabah. Contohnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau di maktabah Zahiriyah di Damaskus, itu beliau mengambil sebuah kitab. Dan kitabnya itu kebetulan berada di atas rak yang bagian atas. Nah, ketika untuk mengambil kitab tersebut dibutuhkanlah tangga. Ya. Diambillah tangga, kemudian ke tempat kitab tersebut, kemudian diambilnya kitab tersebut dan Syekh Al-Albani belum turun. Beliau membuka lembaran-lembaran tersebut dan beliau di atas tangga itu selama 6 jam. Subhanallah. Makanya para ulama
dari segi ilmuwan kuat, keilmuan kuat, dari segi fisik juga kuat. Maka betapa banyaknya para ulama itu yang poligami lagi. Masya Allah, karena apa? Mereka sangat kuat sekali. Nah disinilah sahabat kami, makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, karena memang Al-Imam Ahmad lebih menonjol dalam bidang hadis, sehingga beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, engkau adalah orang yang lebih tahu daripadaku tentang hadis, maka beritahukanlah kepadaku hadis mana saja yang sahih, entah itu di Syam, entah di Yaman, atau di Hijaz, Mekah dan Madinah, atau di bumi Kinanah yaitu Mesir, maka aku akan mendatanginya. Nah, bukan berarti perkataan ini sebagian orang-orang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu bukan ahli hadis. Nah, ini perkataan batil yang mengatakan demikian. Al-Imam Syafi'i mengatakan demikian adalah dikarenakan sifat ketawaduan siapa? Al-Imam Syafi'i terhadap muridnya yaitu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan itu betul-betul dicontoh oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sehingga ketika Al-Imam Syafi'i wafat, Imam Ahmad selalu mendoakan kebaikan guru beliau, sehingga ditanyalah oleh anaknya yaitu Abdullah juga, wahai bapakku, selesai sholat atau ketika waktu-waktu mustajab engkau sering sekali menyebut Asy-Syafi'i dalam doamu. Siapa dia? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, wahai anakku, Asy-Syafi'i itu adalah pelita bagiku, dan beliau adalah kekasih dan sahabatku dalam menuntut ilmu. Aku tidak akan mengerti tentang fikih hadis itu setelah aku belajar kepada beliau. InsyaAllah. Makanya di antara keistimewaan Al-Imam Syafi'i diantaranya adalah beliau adalah yang pertama kali menulis tentang kitab usul fikih atau pembahasan usul fikih di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Tapi subhanallah, kitab Ar-Risalah itu sastranya sangat tinggi sekali, bahasanya sangat tinggi sekali. Karena memang Al-Imam Syafi'i ketika masih hidupnya, ketika awal-awal beliau itu mempelajari agama Islam, mempelajari sunnah dan akidah yang sahihah, beliau itu berbaur dengan suku Hudzail di Mekah. Karena suku Hudzail itu adalah salah satu suku yang masih mempertahankan bahasa Arab yang asli, tanpa ada tambahan dan lain sebagainya. Nah, di sini perkataan Al-Imam Syafi'i adalah ahli hadis itu adalah ahlu sunnah. Apakah ada ahli hadis yang bukan ahlu sunnah? Ya ada, banyak. Nah, maksud daripada perkataan beliau ini adalah supaya mereka yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi yang disebut dengan ahli hadis itu, mereka betul-betul memegang sunnah Nabi SAW. Berkata Syekh Abdul Aziz Rajihi, annahu ala mu'taqadi ahli sunnati wal jama'ati wa ala mu'taqadi ahli al-hadith mithlu Sufyan bin Uyainah wa Malik wa ghairihim min ahli sunnati wal jama'ah fahum ala aqidati salafi wa hiya aqidatu sahabah wa tabi'in wa hiya ma'khudatun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa hiya aqidatul a'immati wal ulama. Nah, maksud dari perkataan beliau adalah bahwa beliau berkeyakinan ahlu sunnah wal jamaah akidahnya ahli hadis. Nah, ini maknanya sama sebenarnya antara akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah ahli hadis sama ya. Karena apa? Karena ahlu sunnah wal jamaah itu tidak akan menyelisihi ahli hadis, dan ahli hadis itu merupakan asasnya daripada ahlu sunnah wal jamaah. Bukankah hadis-hadis yang ada ya, terutama tentang sunnah Nabi SAW,
para ahli hadis lah yang pertama kali mengamalkan tersebut. Contoh, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan, di sini Nabi SAW menggunakan kata berjalan, bukan naik kendaraan, atau dalam kalimatnya adalah ala rahilatihi, misalkan demikian. Tetapi beliau menggunakan man salaka, barang siapa yang berjalan. Adalah Jabir bin Abdullah. Beliau melaksanakan apa? Berjalan dari Madinah ke Andalusia Spanyol, 1 bulan lamanya berjalan kaki. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu hadis yang ternyata yang mendengar adalah salah seorang sahabat, namanya Muhammad binnya saya lupa. Saya pernah menyampaikannya di masjid kita ini, lama sekali. Subhanallah. Dan ternyata betul. Ketika Jabir bin Abdullah ini sampai ke rumah sahabat tersebut, dia mengetuk pintu, kemudian keluarlah pembantunya. Kemudian ditanya, "Anta siapa?" "Saya Jabir." Jabir. Kemudian, "Sampaikanlah kepada tuanmu bahwasanya aku datang kepadanya." Akhirnya disampaikanlah oleh pembantu tersebut, ternyata yang datang adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian setelah disampaikan, pembantu tersebut datang lagi kepada Jabir dan mempersilahkan masuk. Kemudian bertemulah 2 sahabat ini, sahabat Nabi SAW yang lama tidak ketemu, subhanallah. Dan akhirnya selesai muqaddimah ketemunya, kemudian barulah Jabir bertanya kepada Muhammad radhiyallahu anhu tentang hadis. Ternyata betul, setelah itu disampaikanlah kepada Jabir, dan Jabir mengatakan radhiyallahu anhu, "Sampaikanlah kepadaku sebelum aku mati." Luar biasa. 1 bulan perjalanan dari Madinah ke Spanyol. Sekarang enak, ada pesawat terbang. Nah, semisal Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini adalah salah satu ahli hadis dan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan pada umur 10 tahun Al-Imam Asy-Syafi'i hafal Al-Muwatta Imam Malik. Umur 7 tahun Al-Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Umur 10 tahun beliau hafal hadis-hadis dari Al-Muwatta Al-Imam Malik. Sehingga Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak ada kitab selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim yang lebih sahih setelahnya kecuali Al-Muwatta Al-Imam Malik. Ini puluhan tahun, mungkin ratusan tahun sebelum datangnya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Makanya para kaum muslimin, ulama kaum muslimin sepakat bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Bukhari dan Muslim. Sementara perkataan Imam Syafi'i itu ratusan tahun sebelum siapa? Al-Imam Bukhari ada. Nah, pada umur 10 tahun itulah beliau hafal Al-Muwatta. Jadi beliau rahimahullah ta'ala sudah punya 2 pusaka tersebut, yaitu hafal Al-Quran dan hafal Muwatta. Al-Muwatta itu hadisnya sekitar 5.000 hadis. Sehingga ketika itu beliau rahimahullah ta'ala sudah mempunyai ilmu taksil yang kuat dan mumpuni, sehingga oleh gurunya yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji, beliau diizinkan untuk berfatwa pada umur 15 tahun di Masjidil Haram. Umur 15 tahun beliau boleh berfatwa dan dibolehkan berfatwa oleh gurunya. Masya Allah. Nah, dan yang lainnya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, mereka semua berpijak pada akidah salaf, yaitu akidah para sahabat dan tabi'in yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW, dan merupakan akidahnya para imam dan para ulama lainnya.
Kalau dikatakan salaf, maka yang dimaksud dengan salaf itu adalah para sahabat. Sebagian ulama mengatakan kalau dimutlakan atau yang dimaksud dengan akidah salaf itu adalah akidahnya para sahabat dan tabi'in. Ya. Sehingga mereka masuklah dalam sabda Nabi SAW, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Inilah akidah salaf. Nah, ketika kita membaca akidah mereka, mempelajari akidah mereka, semuanya sama, terutama tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di manakah Allah? Banyak sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa ba'du akabiri ashabis Syafi'i, sebagian pembesar madhab Syafi'i, ya, mereka mengatakan bahwasanya terdapat 1000 dalil dari Al-Quran atau bahkan lebih yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas arsy, di atas langit. Makanya sering kita mendengar sebagian orang-orang Indonesia mengatakan ini sudah diatur yang di atas. Siapa di atas? Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tentang keimanan, apa itu iman? Qaulun wa amal wa niyyah. Al-Imam Syafi'i mengatakan qaulun wa amal wa niyyah. Iman itu adalah perkataan, perbuatan dan niat itu di dalam hati. Beliau berkata, al-iqrar bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah beliau selanjutnya. Maknanya apa? Yani asyhadu lillahi ta'ala bil wahdaniyah wa asyhadu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risalah. A'taqidu hadza kama ya'taqiduhu as-salafu minal a'immati wal ulama'i was sahabati wat tabi'in. Pernyataan beliau tentang kesaksian tentang tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya apa? Saya bersaksi atau kita bersaksi bahwa Allah Ta'ala Maha Esa. Hanya satu, Allah itu satu. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu Maha Esa. Dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pengemban risalah, yaitu risalah Islam. Ya. Kemudian kita meyakini seperti apa yang telah diyakini oleh generasi salaf dari kalangan para imam dan ulama, yaitu para sahabat dan tabi'in. Kemudian beliau mengatakan, wa asyhadu annal jannata haqqun wan naru haqqun. Beliau mengatakan, saya bersaksi bahwa surga dan neraka hak. Ya. Nah, maksudnya bagaimana tentang keimanan beliau tentang surga dan neraka? Kama sabaqa annal jannata wan naru haqqun wa anna man lam yu'min bil jannati wan nari fahuwa kafir. Wal jannatu wan naru makhluqatan al-an khilafan lil mu'tazilati alladziina yaquluna annahuma tukhlaqani yaumal qiyamati li anna khalaqahumul an wala jazaa'a abath. Al-Imam Syafi'i meyakini bahwasanya surga dan neraka itu adalah hak, ada. Ya. Apakah ada sekarang itu surga dan neraka? Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Dan dua-duanya adalah makhluk. Kemudian beliau Al-Imam Al-Barbahari mengatakan wahuma makhluqatani daimatani. Dan keduanya yaitu surga dan neraka itu dua makhluk Allah yang kekal. Kemudian beliau mengatakan adalah bersama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Tetapi perkataan beliau ini perlu dikritisi. Karena apa? Tidak mungkin antara Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama dengan makhluknya. Maka tidak sama antara apa? Surga, kekekalan daripada surga dan neraka itu dengan kekekalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian permasalahannya adalah al-jannatu wan naru makhluqatanil an, fahal dakhalaha ahadun mithlul mar'ati allati dakhalan nara dakhalatin nara fi hirrah. Kita pernah mendapatkan sebuah hadis. Hadis itu adalah hadis ancaman dan merupakan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut menerangkan bahwasanya ada seorang perempuan yang dia punya kucing, kucingnya itu di kerangkeng terus, gak diberi makan, gak diberi minum, gak dibebasin. Akhirnya apa? Kucing tersebut mati. Kemudian Nabi SAW mengatakan Allah memasukkan dia ke dalam neraka disebabkan kucing tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah perempuan tersebut betul-betul masuk ke dalam neraka yang dimaksud oleh Allah? Maka jawabannya adalah al-mar'atul lati dakhalatin nara fil hirrah hadza fil barzakh. Ya. Wa qala ta'ala an ali fir'aun an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Hadza fil barzakh. Thumma qala wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Wal mu'min yuftahu lahu babun minal jannati fayatihi min na'imiha wa taybiha wa hawaiha nas'alullah min fadlih. Wal kafiru yuftahu lahu baban minan nari fayatihi min harriha wa sumumiha na'udzubillah. Nah, maksud daripada dalam hadis tersebut adalah seorang wanita yang masuk neraka lantaran kucing yang ia siksa, sekarang ia di alam barzakh. Sama tidak dengan akhirat? Nah, Allah Ta'ala berfirman mengenai keluarga Fir'aun. Jadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 46 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan neraka kepada Fir'aun dan keluarganya yang kafir. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling kafir di atas muka bumi. Dia mengatakan apa? 2 kali kalau bahwasanya dia itu Tuhan. Yang terakhir adalah faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian dia mengatakan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu perkataan Fir'aun. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan dia itu, dia mengatakan apa? La ilaha illallah, tapi nggak nyampe, cuman la ilaha saja. Sampai la ilaha, Allah kemudian apa? Memasukkan air itu ke dalam mulutnya sehingga dia tidak bisa melanjutkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Waliyadzubillah. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menerangkan bahwasanya apa? Allah menyelamatkan jasadnya dia yang tidak tenggelam itu supaya apa? Supaya manusia setelahnya itu bisa mengambil pelajaran. Nah, kemudian perkataan beliau wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan diragukan lagi, akan terjadi pasti. Makanya sampai dibuat film. Berarti apa? Meyakini akan datangnya kiamat, dan itu sahih, pasti datang. Was-sa'atu atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu akan betul-betul datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Kemudian Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan jasad sebagaimana dijelaskan yang lalu. Nah, karena ini sudah pernah dijelaskan di akidah sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan wa u'minu bi jami'i ma ja'at bihil anbiya'u salawatullahi alaihim. Saya beriman kepada seluruh apa yang dibawa oleh para nabi, semoga salawat Allah dan tercurah kepada mereka. Kenapa?
Karena yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu sama. Tidak ada yang beda. Walaupun namanya saja berubah. Misalkan ketika zamannya Nabi Ibrahim disebut millatu Ibrahim Hanifah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan Islam, tetapi ajarannya sama, yaitu pertama apa? Tauhid. Meninggalkan kesyirikan. Kemudian syariatnya berbeda-beda. Nah, kemudian perkataan beliau rahimahullah taala, wa a'qadu qalbi ala ma dhahara min lisani wa la asyukku fi imani. Dan saya berkeyakinan di dalam hati sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Saya tidak ragu terhadap keimanan saya sendiri. Nah, di sini bahwasanya beliau rahimahullah taala yang bermakna ba'ataqidu bima fi aqidati ahli sunnah wal jama'ati wa antiqu biha bil lisani wal qalbu muwafaq liman yantiqu bihi lisan khilafan lil munafiqin alladziina yaquluna bi alsanatihim ma la ya'taqiduna bi qulubihim. Nah, pernyataan beliau ini merupakan salah satu pernyataan beliau yang menyelisih orang-orang munafikun. Orang-orang munafikun, kalau kita kembalikan kepada istilah lagi adalah apa? Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menampakkan keislaman tetapi membenci secara batin Islam. Dan bahkan pernah kita jelaskan juga bahwasanya sebenarnya asas kemunafikan itu adalah kekufuran. Jadi inti daripada kemunafikan itu adalah kufur. Tetapi hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang munafik dengan orang kafir itu beda. Ternyata lebih parah kepada orang-orang munafikun walaupun mungkin substansinya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Sama dengan orang-orang kafir. Ya, mereka berada di neraka jahanam, tetapi asal daripada kemunafikan itu adalah kekufuran. Nah, beliau mengatakan demikian adalah beliau meyakini di dalam hati tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Allah Subhanahu wa taala dan tidak berselisih berbeda dengan apa yang beliau ucapkan. Dan ini menyelisihi orang-orang munafikun. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya adalah bahwasanya berkeyakinan seperti apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah saya ucapkan dengan lisan dan hati selaras dengan apa yang terucap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin." Artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Masih 4 menit lagi. Antum? Silakan, Pak. Iya. Oh, enggak. Gini Pak tadi. Nah. Pada dasarnya kalau kita mempelajari akidah itu tidak terlalu banyak permasalahan. Karena apa? Sesuai dengan fitrah dan akal sehat. Nah, maka
kata Syekhul Islam rahimahullah, akal sehat dan fitrah yang masih sehat itu justru akan tunduk terhadap dalil-dalil yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.